Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin Solidarity Forever. Oke, gimana kabar dari rekan-rekan semuanya? Ya, semoga pada hari ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Herdianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sensor. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang sensor itu apa. Sensor merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi sinyal yang berasal dari energi fisik, kimia, dan biologi. Nah, sensor apa yang berada pada tubuh kita? Tubuh kita itu memiliki sensor alami yang berjumlah ada 5. Yang pertama adalah mata, yang berfungsi sebagai sensor penglihat. Kemudian yang kedua adalah telinga, yang berfungsi sebagai sensor pendengar. Kemudian adalah hidung yang berfungsi sebagai sensor bau. Kemudian lidah yang berfungsi sebagai sensor perasa. Kemudian kulit yang berfungsi sebagai sensor pendeteksi temperatur lingkungan. Nah, kemudian contoh sensor yang biasa digunakan dalam alat ukur instrumen, yaitu sensor termokouple, di mana inputan dari sensor tersebut berupa temperatur, kemudian outputnya yaitu gaya listrik yang sangat lemah. Kemudian ada suatu alat yang menguatkan gaya listrik tersebut, sehingga hasil dari deteksi sensor tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk digital ataupun analog. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi sensor berdasarkan fungsinya, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, sensor termal. Yang kedua adalah sensor mekanis. Dan yang ketiga, sensor optik. Nah, sensor termal itu apa? Sensor yang berfungsi untuk mendeteksi perbedaan temperatur. Contohnya adalah sensor termokouple. Kemudian sensor mekanis. Sensor mekanis adalah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan yang bersifat mekanis. Contohnya perubahan posisi, kecepatan, serta tekanan. Dan yang terakhir adalah sensor optik. Sensor optik berfungsi untuk mendeteksi perubahan yang berhubungan dengan cahaya, misalnya sumber cahaya dan pantulan cahaya, serta contoh-contoh yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi sensor berdasarkan fungsi outputannya, yang mana terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah perubahan resistansi, kemudian yang kedua perubahan induktansi. Nah, perubahan resistansi terjadi apabila besaran pengindra mempengaruhi dari resistansi outputnya. Contoh, strain gauge yang memiliki cara kerja besaran tekanan mempengaruhi dari keluaran energi listrik yang dihasilkan. Nah, kemudian yang kedua adalah
perubahan induktansi. Contohnya adalah reducer. Nah, reducer memiliki cara kerja yaitu merubah suatu energi menjadi energi yang lainnya. Kemudian perubahan induktansi terjadi apabila besaran-besaran pengindra mempengaruhi induktansi pada outputnya. Nah, sampai materi yang saya sampaikan kali ini, rekan-rekan semuanya paham? Paham ya? Kalau paham, saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang transducer. Apa itu transducer? Suatu alat yang diberikan energi pada transmisinya, di mana alat tersebut mengubah energi sama dengan energi yang diberikan atau berbeda pada transmisi yang selanjutnya. Kemudian transmisi tersebut diibaratkan sebagai energi fisik, kimia, dan mekanik. Nah, transducer terbagi menjadi dua, yaitu input dan output. Transducer input itu apa? Transducer input itu suatu alat yang berfungsi untuk mengubah energi menjadi sinyal listrik. Contohnya mikrofon, yaitu mengubah energi berupa gelombang suara menjadi sinyal listrik. Kemudian transducer output. Nah, transducer output itu apa? Suatu alat yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi energi. Contohnya toa masjid. Fungsinya untuk merubah sinyal listrik menjadi energi gelombang suara. Nah, yang terakhir, perbedaan antara sensor dan transducer. Sensor itu apa? Suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi sinyal yang berasal dari energi fisik, kimia, dan biologi. Nah, kemudian transducer itu apa? Suatu alat yang berfungsi untuk merubah energi menjadi energi yang lainnya. Oke, sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga rekan-rekan semuanya bisa memahami materi yang saya sampaikan dan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.